Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih bersama dengan Mbak Ida Marta sebagai pelaku seni. Nah tadi kalau kita singgung sedikit terkait dengan band tadi ya, sebenarnya kalau perkembangan band di Bengkulu ini gimana sih Mbak sekarang? Sangat baik dan musisi-musisi Bengkulu khususnya di band itu luar biasa bagus-bagus banget. Talenta-talentanya, pribadi-pribadinya itu sangat luar biasa, keren-keren pokoknya. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita sudah mulai tinggi ya nama kita ya, sudah Iya. dikenal, itu kan biasanya banyak banget ya haters lah, Iya. bukan hanya haters tapi lovers juga ada Ya, ya. dalam hidup kan selalu Dalam ada hidup. haters dan lover, pro dan kontra itu biasa. Itu pernah ngalamin Mbak? Banget. Gimana tuh? Ya, jadi untuk band ini sepertinya yang aku alami, kan nggak semua aku jelaskan dong di depan publik. Tapi aku mengalami beberapa hal ketika kita mau berkarya. Ini pengalaman aku loh. Aku Iya. tidak menyudutkan pihak beberapa ya. orang atau ada pihak-pihak tertentu, enggak. Tapi karena memang aku mengalaminya. Jadi ketika aku berkarya ini ada beberapa ini nggak setuju ataupun tidak suka dengan aku, karena aku kan bukan orang Bengkulu asli, ya kan, sehingga ini agak sedikit jadi minor buat aku. Terus udah gitu banyak hal yang dilakukan untuk tetap menjatuhkan, tetapi satu poinnya ketika aku mendapatkan haters juga nggak apa-apa, karena justru kita perlu mereka. Karena kalau haters ini sebenarnya lebih cinta kita daripada yang lovers. Dia Karena lebih tahu detil. lebih teliti ya biasanya. Lebih tahu detil kita, sehingga dia bikin status ngata-ngatain kita segala macam, nggak apa-apa, itu jadikan ajang promosi. Dan juga koreksi diri juga ya. Ah. Mungkin biar kita jadi lebih baik. Tapi kan nggak Iya. semua yang dia bilang siapa tahu benar atau salah, kan kita kan nggak tahu. Iya, jadi kalau haters itu dia lebih detail. Jadi kadang-kadang yang diomongin bukan hanya masalah karyanya aja, tapi banyak hal lagi nih. Nah, inilah aku senangnya dengan haters tadi. Jadi semakin banyak yang benci, aku welcome aja, nggak apa-apa. Yang penting satu, aku nggak pernah nyalain, aku nggak pernah ngerugiin, aku juga nggak pernah berniat jahat sama mereka. Tapi kalaupun itu terjadi ya sudah, aku welcome aja. Kalau masih bisa diselesaikan dengan baik, selesaikan. Kalau nggak ya udah, kita diam aja, kita heningkan aja. Nanti paling hatersnya juga capek sendiri. Iya, Ya karena itu kan seperti yang kita bilang tadi ya, di balik layar, meskipun orang itu kalau sudah benci kita tuh ya apa aja pasti jelek kan. That's Padahal right, kan benar. karya kita yang bagus-bagus itu kan banyak gitu. Benar kan. sekali. Jadi gini, ketika kita mempunyai sesuatu atau ada di depan, pasti kita dinilai orang. Yang menilai ini kan nggak semuanya akan senang dengan kita. Jadi sebaik apapun, secantik apapun, semuda apapun atau setua apapun, seperti malaikat pun kita, ketika orang itu nggak senang, ya tetap akan dicari kesalahannya gitu. Nah, jadi ini yang aku alami. Jadi ya sudah, yang penting prinsipnya balik tadi, kita nggak pernah merugikan ataupun jahat sama orang lain. Yang penting kita semangat dalam bekerja ya, dan juga Iya, sesuai karya karena kita, semangat passion bekerja kita. karena memang banyak kreditan. Iya. Banyak kreditan yang mau ditanggung. Betul, banyak kreditan, banyak tanggungan. Toh kan harus diisi. Jadi kalau kita stuck untuk ngurusi haters ya kan, pundi-pundi kita bagaimana Iya. gitu. Banyak Jadi hal yang harus diurus ya. iya, daripada jadi mikirin biarlah hal-hal itu. haters biarlah tetap ada, karena itu tetap akan membuat kita naik, ya kan. Jadi nggak apa-apa haters, I love you all buat yang I love you haters, all. ya kan. I love you all. Jadi aku tetap sayang, aku tetap doakan yang terbaik untuk kalian Iya. semua. Ini kan orang-orang ini kan banyak banget talentanya yang berbeda-beda nih. Nah, Mbak, Iya. sebenarnya untuk mencintai diri kita sendiri dengan talenta tuh gimana sih? Karena ada beberapa orang yang memang nggak pede ternyata dengan hal-hal yang ternyata sebagai hobi dan juga memang darah dagingnya ya sebagai Oke. profesi itu. Jadi untuk menaikkan kepedean ini perlu proses. Proses ini adalah perlu waktu. Artinya kalau perlu waktu, kita tidak bisa dalam bim salah bim dalam 1 jam aku terus pede, nggak bisa. Jadi perlu proses, di mana proses itu adalah waktu, dan di dalam waktu itu kita ada perjuangan yang namanya untuk berlatih.
Jadi terus berlatih, terus banyakin jam terbang, ya mungkin bergaul dengan musisi-musisi yang ada, Lain, atau ya. mungkin lihat deh panggung-panggung musik, terus mungkin dia bisa mungkin try atau coba gitu. Jadi banyak hal. Terus dia bisa, mungkin kalau sekarang banyak lebih sarana yang bisa dilakukan, yaitu lihat YouTube bagaimana meningkatkan kepedean, Iya. ikut kursus olah vokal gitu. Jadi sekarang kan di Bengkulu juga banyak nih tempat kursus yang bagus-bagus. Salah satunya adik aku nih, keren banget ya kan. Jadi nggak usah sebut merek, Iya. nggak boleh ya kan. Nah ini laki bini ini keren banget adik aku. Jadi dia kursus vokal yang aku lihat konsisten juga. Jadi sekarang anak-anak yang nggak punya percaya diri ini sebenarnya jauh lebih mudah untuk meningkatkan hal itu. Iya, masih Gitu. panjang perjalanannya ya, dan juga Iya. bisa mencoba hal-hal baru Benar, juga. jadi boleh juga DM aku ya kan, Ida Marta Kalau Official, penasaran ya. untuk bertanya-tanya bagaimana meningkatkan, karena nanti kita ketemu langsung. Kalau di sini kan terbatas, Iya. nggak bisa kita bahas bagaimana meningkatkan. Nanti aku ajari praktisnya, jangan takut. Nggak kelihatannya aja ini Nggak sangat gigit kok ya. nggak makan orang ini. Mbak ini kan profesinya banyak ya, bisa Iya. ngatur waktu tuh gimana sih? Jadi kebetulan aku dikasih anugerah pekerjaan yang luar biasa, Iya, kanan kiri banyak padat. ya. Tetapi kanan kirinya ini tidak berbenturan waktunya. Kayak di entertain ini banyaknya Jumat, Sabtu, Minggu, ya kan. Kalau di akademiku atau di profesiku sebagai lawyer, ya kan, ini kan kalau sidang ataupun mediasi ataupun pendampingan justru di Senin sampai ke Jumat. Oke. Jarang yang Sabtu Minggu. Berarti Gitu. dari mbaknya sendiri yang mengatur jadwal agar tidak bentrokan seperti Pasti itu. tidak bentrok karena memang waktunya berbeda. Soalnya kita akan jadi senang mbak, nanti akan kita bahas lagi Oke. tentang tema kita cintai diri sendiri dengan talenta. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.